Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat di tengah cuaca yang unpredictable banget. Semoga tetap sehat selalu dan dimudahkan semua urusan dan pekerjaan Anda. Senang sekali saya Gazi bisa menjumpai Anda di Talk Show Podcast bersama Radio Suara Kudus dan BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus. Tidak sendiri pastinya saya, karena di studio telah hadir narasumber kami. Hari ini bersama Apoteker Syarifatun Karunia Ekawati MM, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Assalamualaikum, Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gazi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Iya. Hari ini kita akan membahas putar waspada penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Dan jangan mudah terperdaya gitu ya. Saya pengen tanya, sudah seberapa berbahayanyakah atau seberapa menjengkelkanyakah kasus dari penipuan yang mengatasnamakan BPJS ini? Ya. Jadi karena saya di bagian mutu layanan kepesertaan, Mas, kami itu hampir setiap hari ada ya yang peserta itu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ada juga yang melalui telepon, ada juga yang WA saya menyampaikan bahwa ada mereka dihubungi, ada yang lewat telepon, ada yang lewat WA, kemudian juga lewat Telegram juga menyampaikan bahwa ada yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, kemudian dengan meminta sejumlah uang gitu ya. Ya karena ada juga yang sudah terlanjur mentransfer, ada juga yang memang belum, kemudian lapor ke kami. Jadi memang saat ini itu sudah hampir masif ya untuk kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Nah ini sudah kami cermati sejak setahun yang lalu, Mas Gazi. Ya jadi mungkin dengan kami menyampaikan melalui podcast ini bisa mencegah atau peserta BPJS Kesehatan atau peserta JKN bisa tidak mudah percaya atas segala hal bantuan ataupun informasi lain selain dari informasi resmi BPJS Kesehatan. Masyarakat perlu tahu hal ini karena memang sudah sangat sering adanya semacam aduan-aduan dari masyarakat seperti itu ya. Iya betul, Mas Gazi. Nah, akun-akun yang atau platform yang digunakan itu biasanya apa yang biasanya palsu itu? Iya, mereka itu biasanya menghubungi peserta. Ada juga peserta yang pensiunan, Mas. Mereka itu kan kalau pensiunan hanya HP-nya itu hanya bisa untuk SMS dan telepon. Jadi ada yang lewat SMS, ada juga yang lewat telepon. Kemudian telepon itu baik itu telepon HP maupun telepon rumah ya. Kemudian lewat WhatsApp, lewat Telegram juga, lewat Instagram dan juga website. Nah kalau yang menghubungi lewat media sosial itu ada yang memasang foto pegawai BPJS, ada juga yang memasang foto Cika itu kalau dulu di tahun lalu merupakan salah satu kanal, tapi di tahun ini sudah kami tutup, hanya satu nomor untuk yang WhatsApp, namanya WhatsApp Pandawa. Jadi untuk yang tadi ada beberapa akun yang memasang foto Cika BPJS Kesehatan, kemudian ada juga yang memakai seragam coklat-coklat gitu di foto profilnya gitu, Mas Gazi. Bisa diberi gambaran tidak, Bu? Seperti apa sih mereka biasanya kalau masyarakat ini ingin mengadukan gitu kan kepada BPJS? Kasusnya yang paling banyak itu biasanya karena itu tadi SMS ataupun lewat apa yang mungkin ada data tersendiri untuk hal itu? Ya kalau data secara khusus itu memang kami belum ada ya, Mas. Yang ada itu baru bentuk-bentuk aduannya itu tadi. Nah kalau aduannya itu bisa berupa ada yang mendapatkan bantuan, ada juga yang hadiah gitu ya? Ya hadiah. Kalau yang hadiah itu maraknya di tahun lalu dapat bantuan, kemudian diterima sebagai pegawai BPJS Kesehatan dari lowongan pekerjaan, diminta untuk wawancara. Kemudian ada juga yang penipuannya itu
dengan dalih ingin membantu proses administrasi. Ada juga yang dia itu membayar melalui QRIS, padahal kami itu tidak pernah memberikan QRIS untuk pembayaran. Jadi mereka menghubunginya lewat Telegram. Kemudian ada juga yang lewat website juga memberikan bantuan santunan kematian. Ada juga yang penyalahgunaan kartu. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kepesertaannya nonaktif gitu ya. Padahal masih aktif ya. Ada juga yang mengirimkan file APK, Mas. Dan juga ada juga yang tatap muka. Jadi dia tuh datang ke rumah dan ada beberapa yang memang dikenal oleh peserta ya. Dan mereka nggak menyangka kalau ternyata ada mereka diminta sejumlah biaya untuk bisa dibayarkan atau dititipkan kepada tadi saudaranya yang datang gitu. Mereka juga memakai seragam gitu, Bu? Enggak. Oh, tidak. Ya masyarakat sipil biasa, tapi minta untuk dititipkan uang dengan dalih untuk iurannya supaya dibayarkan melalui mereka. Seperti itu, Mas. Jadi masyarakat ini harus tahu dong, Bu, media sosial resminya BPJS biar tidak ketipu gitu ke depannya. Itu apa saja bisa tahu, silakan. Jadi kalau untuk media sosial yang resmi itu melalui WhatsApp kami ada centang birunya, Mas. Centang birunya itu kalau tadi yang saya sampaikan melalui Pandawa, WhatsApp Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WA itu sudah ada centang birunya. Dan semua platform kami itu dari TikTok, kemudian YouTube, Instagram itu tertulis @bpjskesehatan_ri, jadi ada _ri-nya. Nah kalau masyarakat pengen mengetahui tentang info-info resmi ya mengakses di akun-akun resmi kami. Selain itu juga kami punya, kalau di BPJS Kesehatan Cabang Kudus ada akun Instagram di @jknkudusbermanfaat, mungkin bisa di follow ya supaya tidak ada penerimaan informasi yang salah gitu, jadi bisa mengakses akun-akun resmi yang tadi saya sampaikan. Apakah kasus penipuan ini sudah termasuk global, tidak hanya di Kudus aja, di kota-kota besar atau dimanapun gitu, Bu, yang terjadi saat ini? Iya, seluruh Indonesia, Mas. Jadi untuk yang penipuan ini kan tidak hanya yang dihubungi dari masyarakat Kudus, tapi juga di luar itu. Dan rata-rata juga penelponnya atau oknumnya tersebut memang bukan dari Kudus, dari luar Kudus gitu. Ya, kami juga tidak mengetahui mereka mendapatkan nomor HP itu dari mana. Terus kita akan bahas satu persatu, Bu, karena ini banyak sekali kan macam-macam dari penipuan yang terjadi gitu ya. Contohnya saja kita mungkin yang pertama adalah bentuk penipuan yang tadi memberikan informasi hadiah, yang memberikan semacam reward pada peserta, padahal tidak ada seperti itu kan. Itu bisa dijelaskan seperti apa kasusnya gitu. Ya, kalau yang ini maraknya di tahun lalu ya, di tahun 2023 untuk pemberian bantuan. Jadi rata-rata di WA itu melalui SMS, kemudian peserta mendapatkan bantuan senilai 125 juta, Mas. Nah, padahal kami itu kalau di BPJS Kesehatan ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa BPJS Kesehatan itu hanya menjamin jaminan kesehatan dan tidak memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Jadi kami itu membayar klaimnya itu ke fasilitas kesehatan. Tidak ada yang kami berikan bantuan uang tunai, itu memang tidak ada, Mas, di dalam program kami. Jadi kalau ada yang seperti itu mohon bisa diabaikan saja, dan sudah pasti itu tidak bukan dari kami gitu ya, Mas. Pasti penipuan. Itu cara ngeceknya gimana, Bu, biar tidak tertipu gitu? Ya, kalau ya tadi saya sampaikan, kalau misalnya sudah sudah ada SMS seperti itu ya diabaikan saja.
diabaikan saja karena kami sudah pasti tidak akan memberikan bantuan berupa uang tunai. Uang yang kami bayarkan itu hanya kepada fasilitas kesehatan. Tidak ada bantuan secara perorangan. Tidak ada yang kami berikan uang atau kami transfer, itu sudah tidak ada lagi. Mungkin kan ada yang penasaran, bisa saja Bu, untuk Iya. ini benar apa tidak ya? Kira-kira saya mau kemana nih untuk menanyakan hal ini gitu? Oh ya, kalau misalnya mau mengecek informasinya itu betul atau tidak, mungkin lebih baik ke kantor BPJS Kesehatan ya. Kantor BPJS Kesehatan nanti di kanal pengaduan kami. Kemudian juga bisa melalui care center 165. Kalau yang secara non tatap muka bisa juga melalui WA Pandawa. Jadi kalau di WA Pandawa itu ada 3 menu administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, nanti di menu pengaduannya, Mas. Menu pengaduan. Iya. Baik, caranya gampang ya, Iya, bisa diakses masyarakat. ya bisa secara tadi tatap muka ke kantor kami, atau non tatap muka lewat telepon 165 ataupun melalui WA. Masih ada banyak lagi nanti akan kita bahas, dan tentunya Anda pastikan terus bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Kita akan kembali setelah break yang berikut ini. Masih di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, tentunya bersama Ibu Nia selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Kita masih membahas seputar waspada penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, dan jangan mudah terperdaya. Tadi di awal atau di pertanyaan sebelumnya sudah dijelaskan satu kasus ya Bu ya, tentang penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dengan modusnya memberikan hadiah, informasi hadiah seperti itu. Yang berikutnya, ini pastinya tadi disebutkan di awal juga ada semacam penipuan yang dengan modus informasi rekrutmen lowongan pekerjaan untuk BPJS Kesehatan. Seperti apa Bu kasusnya? Ya, jadi kalau yang informasi lowongan pekerjaan ini mereka rata-rata dihubungi oleh oknum ya. Mereka diterima sebagai pegawai BPJS Kesehatan, tapi harus melakukan proses wawancara dulu, atau proses seleksinya itu membutuhkan biaya tiket dan akomodasi, seperti akomodasi penginapan. Nah, dari oknum tersebut meminta dari tadi dari peserta untuk mentransfer sejumlah dana dulu. Mentransfer dulu supaya bisa digunakan untuk tadi katanya untuk biaya tiket dan juga biaya penginapan. Nah, ini yang sering terjadi ya, dan rata-rata juga mereka itu mendapatkan kayak semacam surat pemanggilan wawancara ditandatangani oleh direktur utama. Padahal kalau di kami untuk panggilan proses wawancara itu nggak mungkin oleh direktur utama ya, pasti oleh bagian kepegawaian terlebih dahulu ya. Nah itu jadi mohon kalau bisa misalnya mendapatkan tadi panggilan wawancara, bisa dicek dulu kebenarannya. Ya. Karena ada juga sangat-sangat tidak masuk akal. Saya tidak ngelamar kok tiba-tiba ada panggilan gitu. Ya. Tapi bisa saja Bu bisa terjadi saja. seperti itu kan. Agak bisa. Aneh kadang gitu loh. Iya, bisa saja terjadi seperti itu. Oke. Terus gimana caranya untuk ya supaya bisa mengecek lagi supaya tidak terjadi nih kasus kayak gini? Ya, supaya tidak terjadi, pertama harus dicek dulu untuk informasi tersebut benar atau tidak melalui website ya. Jadi kami punya website www.bpjs-kesehatan.go.id. Itu adalah akun resmi kami terkait informasi lowongan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada membutuhkan informasi lowongan pekerjaan, bisa dibuka di website kami. Jadi ini juga masih kami buka juga sepanjang tahun, bisa dilamar juga di situ untuk untuk jabatan-jabatannya. Nah, kemudian untuk semua akun kami yang terkait lowongan pekerjaan pasti ada domain @bpjs-kesehatan.go.id.
Nah, kalau tidak ada domain tersebut ya jangan dipercaya itu dari BPJS Kesehatan atau dari talentix.id. Nah, kalau di website kami itu sudah kami sampaikan juga ya bahwa segala lowongan pekerjaan itu tidak dipungut biaya apapun ya, alias gratis itu. Jadi tidak ada kami meminta dari pelamar itu untuk mentransfer dulu sejumlah biaya. Jadi semua perekrutan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu semuanya gratis. Ya, Mas. Bisa jelaskan juga nih biar makin tahu Bu, proses rekrutmen dari karyawan dari BPJS itu seperti apa dari awal biasanya, mungkin kalau ada yang ingin melamar di BPJS gitu. Ya, kalau kami memang untuk perekrutan itu terdiri dari beberapa tahap ya Mas. Jadi pertama kan seleksi administrasi dulu. Jadi sesuai dengan kualifikasi dari pelamar, dari pendidikan, kemudian dari kami juga pasti akan meminta kepesertaan JKN ya. Itu harus aktif, kemudian dan juga kualifikasi yang lain. Kalau administrasinya itu sudah lengkap, dikirimkan ke link ataupun yang akun yang memang sudah disediakan tadi di website. Nah, setelah itu nanti kan dari kami akan menghubungi ya, dan itu ada beberapa proses pentahapan, ada tes administrasi, kemudian ada tes psikologi, dan juga ada tes wawancara. Wawancara juga ini ada beberapa tahap ya, ada wawancara dengan user, dengan kami, ataupun dengan tadi dengan pihak ketiga yang kami kerjasama tunjuk, dengan yang kami tunjuk untuk perekrutan. Baik, sudah sangat jelas dan digarisbawahi tidak dipungut biaya apapun. Ya, kalau ada biaya pasti penipuan. Gitu. Baik. Selanjutnya Bu, ada mungkin kasus penipuan yang modusnya membantu proses administrasi. Nah, itu seperti apa? Ya, kalau yang ini baru-baru saja ya, baru beberapa minggu ini kami terima aduannya. Jadi ada oknum yang mem-WA peserta, dia tahu dari nama, kemudian NIK, kemudian tapi yang janggal di situ itu dari fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan kami yang terdaftar kan hanya Vaskes 1 ya, tapi di situ tertulis Vaskes 1 dan 3. Kemudian peserta diminta untuk mengecek apakah data-data tersebut sudah benar atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang tidak benar, apa yang akan dirubah untuk layanan administrasinya, gitu Mas. Jadi agak janggal juga di situ, ada fasilitas kesehatan tingkat 1 dan 3. Padahal kalau kami itu Vaskes terdaftarnya itu pasti Vaskes tingkat 1 di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu terjadi di Kudus? Di Kudus, iya. Oh. Di Kudus. Via apa? Lewat apa dia? Lewat WA. Jadi mem-WA ke peserta. Gitu. Kemudian pesertanya itu memforwardkan ke saya, ke kami. Oh, belum sempat ada semacam tindak lanjut itu ya? Belum. Oh. Ya. Itu istilahnya kayak mencuri data dari peserta atau gimana? Ya, nggak tahu juga dia itu mungkin ya sebelumnya kan tadi ada beberapa macam bentuk penipuan. Jadi dia itu awalnya mungkin menanyakan dulu NIK dari peserta. Dari NIK dari peserta, kemudian setelah itu mem-WA bahwa nama NIK ini terdaftar di sini. Mungkin dia juga cuma ini aja ya, coba-coba aja Vaskesnya betul terdaftar atau di situ juga kita nggak tahu ya. Kemudian apakah akan ada data yang akan dirubah gitu. Nah, itu jadi kami mohon untuk bisa diabaikan untuk hal-hal seperti itu, Mas. Ya, dan untuk informasi resmi terkait atau kalau peserta ingin merubah data administrasi itu bisa melalui tadi saya sampaikan di nomor tunggal Pandawa 08118 165 165, di mana di situ bisa digunakan untuk merubah
administrasi kepesertaan, bisa ubah vaskes, bisa ubah data identitas, misalnya tadinya belum menikah menjadi menikah. Ada juga misalnya tadinya single nambah anak, atau ada yang meninggal atau bercerai, itu bisa melalui WhatsApp Pandawa. Jadi kami tidak akan menawarkan ini ada data seperti ini ditawarkan mana yang mau dirubah, itu tidak. Jadi kan kalau segala macam bentuk pelaporan sesuai dengan regulasi yang ada itu merupakan kewajiban peserta. Jadi peserta yang wajib melaporkan ke kami, tidak kami menawarkan. Gitu ya, segala bentuk pelaporan perubahan data administrasi kepesertaan itu peserta yang wajib lapor ke kami. Ya, kalau ada yang menawarkan seperti itu mohon tidak dipercaya. Lebih untuk perubahan data administrasi ya, tadi misalnya perubahan vaskes itu melalui kalau yang perubahan vaskes untuk peserta TNI Polri bisa melalui WA Pandawa, tapi kalau untuk perubahan vaskes yang non TNI Polri itu melalui mobile JKN, Mas. Gitu. Tapi tetap nanti harus ke kantor BPJS juga? Enggak usah. Langsung bisa? Ya, melalui non tatap muka tadi lewat mobile JKN ataupun melalui WhatsApp Pandawa. Baik, sudah sangat jelas ya. Sesuai dengan keperluan dari peserta, bukan dari BPJS menawarkan ini ada perubahan loh, tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan masih tetap di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, dan kita akan kembali setelah break berikut ini. Terima kasih untuk Anda masih terus bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Hari ini bersama dengan Ibu Nia selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Dan kita masih membahas seputar waspada penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan ya. Jangan mudah terperdaya. Sudah cukup banyak kasus-kasus yang tadi dijelaskan gitu ya, tapi masih ada lebih banyak lagi, kita akan segera bahas. Yang berikutnya adalah contoh modus penipuan yang menyampaikan berita palsu seperti kartu yang tidak aktif gitu ya. Contohnya itu seperti apa? Kasus real di lapangan, Bu. Ya, kalau ini juga terjadi beberapa minggu ini ya, termasuk saya sendiri dan juga beberapa pegawai di BPJS Kesehatan Cabang Kudus itu menerima telepon dari semacam mesin yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Nah, dari mesin tersebut diminta untuk menekan 0, kemudian di situ disampaikan bahwa kepesertaannya tidak aktif. Ya, kalau saya sendiri kan karena saya petugas BPJS Kesehatan ya, jadi kan nggak mungkin kartu saya sendiri ya, kepesertaan saya sendiri tidak aktif. Ya, maka saya langsung saya tutup. Tapi ada juga beberapa teman di kantor itu ingin sampai mana ya si oknum ini mau menyampaikan pesannya. Nah, ternyata setelah diselidiki kan dia meminta NIK, kemudian ditanya dari BPJS mana gitu, katanya dari BPJS Pusat bagian pemblokiran. Nah, padahal di tempat kami tidak ada bagian pemblokiran ya, apalagi di kantor pusat. Nah, ini jadi mohon kalau ada telepon yang suaranya suara mesin ya, kayak robot seperti itu. Iya, lewat telepon. Tidak lewat telepon WA, jadi telepon HP tapi ke nomor seluler, tidak melalui nomor WA. Jadi kalau ada yang menelpon melalui tadi telepon seluler, kemudian kelihatannya kok suaranya datar gitu kan seperti mesin, itu mohon untuk tidak dipercaya ya, bisa langsung dimatikan saja. Karena pasti nanti diminta untuk menekan angka 0, kemudian nanti diminta NIK-nya. Seperti itu, Mas. Sampai sejauh itu juga. Iya, iya. Yang termasuk marak tidak yang modus seperti ini? Iya, sudah banyak ini, Mas. Sudah banyak. Apa yang biasanya diberikan informasi yang hoax ini? Apakah cuma sekedar tadi kartu tidak aktif atau ada yang lain mungkin? Rata-rata menyampaikannya kartu tidak aktif. Jadi kan peserta itu sudah panik ya? Panik dulu. Ya, sudah panik dulu. Kemudian ada juga yang mengadu ke saya itu lewat telepon ya, lewat telepon di BPJS Kesehatan Cabang Kudus, kebetulan saya mengangkat. Itu
ibunya sudah panik dulu ya. Dari suaranya itu kelihatan dia suaranya bergetar gitu. Sudah panik, Bu, saya menyampaikan NIK kepada ini ada telepon katanya kepesertaan saya tidak aktif, disampaikan seperti itu. Ya kalau saya tanya, lah waktu itu menyampaikannya hanya NIK saja atau ada nama gadis ibu kandung, ada tanggal lahir? Tidak, saya menyampaikan hanya NIK saja. Ya kalau hanya NIK mungkin masih ini ya, tapi juga patut diwaspadai juga ya. Betul. Ya patut diwaspadai juga. Jadi kalau bisa ya jangan menyampaikan NIK kepada oknum-oknum yang tidak dipercaya seperti itu, Mas. Tapi kadang sekarang kita udah agak overthinking, Bu. Kalau misalnya ada nomor handphone tidak jelas gitu kan. Kadang kita ada yang nggak usah diangkat lah gitu. Iya. Malah lebih aman kan seperti itu mungkin ya. Ya mungkin, tapi kalau saya kan karena petugas BPJS kan pasti semuanya saya angkat ya. Siapa tahu ada aduan dari masyarakat kan. Ya, harus dilihat dulu ininya tadi yang mengangkat yang menelpon itu betul-betul manusia atau robot itu tadi. Maaf, itu nomor telepon ataukah nomor handphone? Nomor HP, ya. Oke. Jadi itu salah satu yang jadi modus penipuannya juga, yang memberikan informasi kalau kartunya saat ini sudah tidak aktif gitu kan. Itu juga pasti masyarakat langsung masa gitu kan. Bertanya-tanya pasti gitu ya. Untuk memastikan tadi ya mungkin bisa langsung bertanya ke BPJS Kesehatan apakah ini benar atau tidak gitu informasinya. Kalau untuk keaktifan tadi kembali lagi ke nomor Pandawa ya. Ke nomor Pandawa 08118165 bisa dihubungi di menu informasi. Jadi untuk pengecekan status kepesertaan aktif atau tidak, kemudian saya terdaftar di segmen mana atau kelompok kepesertaan mana, itu ada di WhatsApp Pandawa di menu informasi. Nah nanti dipilih menu cek status kepesertaan, kemudian nanti diketikkan NIK dan juga tanggal lahir di WA, kemudian nanti dari WA Pandawa akan menjawab kepesertaannya itu aktif atau tidak, segmennya mana. Nah kami karena untuk melindungi data pribadi di WA Pandawa itu sudah kami lindungi nama dari peserta itu kami berikan masking yang maskingnya itu XXX, jadi misalnya namanya Nia NXX gitu, supaya untuk melindungi data pribadi peserta. Dan jangan khawatir untuk Pandawa karena sudah centang biru ya, jadi itu aman dan yang menjawab juga dari sistem kami gitu. Jadi responnya juga cepat, hanya beberapa detik kita mengetik nanti sudah dapat respon aktif atau tidak. Baik, sudah sangat jelas. Yang berikutnya adalah kasus penipuan yang menggunakan modusnya penyalahgunaan kartu. Itu seperti apa, Bu? Ya, kalau penyalahgunaan kartu ini juga ada yang melapor ke kami, ke kantor, disampaikan bahwa kartunya itu digunakan di luar kota ya. Kebanyakan itu menyampaikan kalau dari daerah Jawa Barat, Mas, itu ada 3 rumah sakit, kemudian dari kepesertaan tadi yang disalahgunakan kartunya disampaikan bahwa ada pengambilan obat-obat psikotropika, jadi obat-obat yang tidak beredar bebas ya. Nah itu untuk mereka itu merasa tidak pernah mengambil obat psikotropika karena tidak pernah berobat juga, tapi kok ada telepon seperti itu, jadi seakan-akan kepesertaannya itu digunakan oleh orang lain, padahal tidak ada pengambilan obat untuk peserta tersebut. Nah itu kalau ada yang menelpon seperti itu, mohon juga bisa diabaikan gitu. Tiba-tiba ada telepon yang memberitahukan kalau kartunya sudah digunakan mungkin untuk mengambil obat obat ya di daerah lain, kemudian nanti karena pengambilannya sudah melewati batas minimal, maka akan dinonaktifkan, disampaikan seperti itu. Padahal kenyataannya kalau kami itu kan penjaminannya berdasarkan indikasi medis ya. Jadi kalau misalnya peserta tetap membutuhkan suatu obat sampai peserta tersebut meninggal pun kami jamin gitu. Jadi tidak ada misal batas pengambilan hanya 5 juta, 10 juta, itu tidak ada. Asal memang indikasi medis dari dokter
memang menyampaikan itu dibutuhkan oleh peserta, ya pasti akan diberikan oleh rumah sakit. Tapi setelah tadi diberitahu kalau sudah digunakan, apa yang diminta sama penipu? Ya, kepesertaannya tidak aktif, kemudian untuk mengaktifkan kembali diminta untuk sejumlah biaya. Seperti itu, Mas. Hampir sama ya, selalu diminta Ya, biaya gitu ya. biaya, dan kalau tidak menuruti nanti akan dilaporkan ke pihak kepolisian, disampaikan oleh oknumnya seperti itu. Disertai dengan ancaman-ancaman pastinya, biar peserta juga takut gitu. Oke. Tapi sudah sampai benar-benar terjadi tidak Bu kasus ini? Maksudnya sudah sampai dia mentransfer sejumlah uang gitu? Belum sampai. Rata-rata belum. Jadi mereka karena mendapat telepon tersebut, terus ada yang datang ke kami, ada juga yang telepon juga lewat telepon kantor BPJS Kudus, dan kami sampaikan bahwa tidak usah dipercaya. Ya, kalau mau mengetahui kepesertaannya aktif atau tidak, ya tadi kembali lagi melalui WA Pandawa. Gitu ya, sangat jelas bisa ada di situ, dicek situ langsung. Selanjutnya adalah penipuan yang melalui Telegram. Nah, ini juga ternyata ada gitu kan. Seperti apa kasusnya? Ya, kalau melalui Telegram ini peserta diminta untuk join akun Telegram namanya @Cika BPJS Kesehatan Bot ya. Padahal kami sampaikan tadi Cika sudah ditutup untuk tahun ini. Segala untuk keperluan administrasi tadi saya sampaikan yang resmi ada di Pandawa. Jadi kalau untuk yang akun Telegram ini peserta diminta untuk mengisi nama, NIK, nomor HP, email, dan nomor rekening. Kemudian peserta kemudian langsung mengisi data diri, kemudian membayarkannya melalui QRIS yang disampaikan juga melalui Telegram. Nah, ada juga yang modus dari penipuan itu, peserta yang melalui Telegram ya diberikan link untuk memasukkan nomor kartu debit ya, nomor kartu ATM, kemudian tanggal kadaluarsa, dan juga 3 digit terakhir kartu debit. Nah, ini juga melalui Telegram. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu mungkin bisa diabaikan saja ya, karena kami juga nggak punya untuk akun resmi melalui Telegram. Tadi akun resminya tadi melalui Instagram, melalui YouTube, TikTok gitu ya. Jadi mohon bisa diabaikan untuk permintaan untuk join akun Telegram ya. Tapi ini lewat WhatsApp biasanya? Enggak, lewat Telegram. Jadi ini hanya untuk ya peserta-peserta yang punya akun Telegram. Dia menyasar ke khusus Telegram. Ya, gitu. Khusus Telegram, tapi memang jarang ya yang punya akun Telegram itu. Tapi ya ada juga yang tadi mendapat informasi tersebut. Ya. Itu tadi tidak ada akun resmi Telegram dari BPJS Kesehatan. Ya, itu yang pasti. Ya. Baik, jadi jangan sampai Anda terperdaya kalau mungkin ada tiba-tiba ajakan apapun itu, tidak usah digubris lah untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti dan masih tetap bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Kita akan kembali setelah break. Masih di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, masih membahas seputar waspada penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Jangan mudah terperdaya bersama Bunia, dan tentunya kita akan terus membahas seputar masalah ini karena ini jadi salah satu hal yang harus dimengerti juga masyarakat supaya meminimalisir tindak penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan gitu ya. Baik, tadi sudah ada banyak juga kasus-kasusnya, modus-modusnya, tapi juga masih ada lagi nih. Contohnya adalah penipuan yang dengan modus mengklik file APK. Ini juga marak sekali sepertinya. Iya. Jadi file APK itu kan sebelumnya di WhatsApp itu hanya untuk undangan ya. Ada undangan pernikahan, kemudian ada file APK, ada juga yang file APK untuk yang paket ya, pengiriman paket. Nah, ternyata ada juga file APK itu yang untuk pengecekan status kepesertaan. Jadi untuk mengetahui kepesertaan kita aktif atau tidak, itu dengan dari oknum minta untuk diklik file APK-nya. Padahal tadi seperti saya sampaikan ya, kalau untuk pengecekan status itu
melalui WhatsApp Pandawa. Jadi peserta sendiri yang mengecek gitu ya melalui WA Pandawa, tidak kami mengirimkan file seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada yang mengirimkan file, dilihat dulu itu belakangnya apa, APK atau PDF atau apa gitu ya, supaya tidak langsung mengeklik gitu ya. Kadang juga kita kan latah langsung klik gitu ya. Jadi mohon untuk tidak mengeklik apapun gitu, terutama yang file APK. File APK. Iya. Ini banyak sih kasus yang file APK ini, Bu. Mungkin tidak cuma BPJS Kesehatan saja ya, karena marak dimanapun sampai jadi satu hal yang sepertinya jadi sorotan masyarakat kalau tiba-tiba mengklik file APK, tiba-tiba nanti datanya tercuri dan lain sebagainya. Ini juga harus diwaspadai juga. Iya, ya. betul. Oke. Caranya supaya tidak terjadi kayak gitu gimana, Bu, tadi? Ya, jadi untuk pengecekan status kepesertaan ya, kembali lagi ke WhatsApp Pandawa 08118165165. Itu WhatsApp resmi yang memang bisa digunakan untuk seluruh peserta yang punya aplikasi WA ya di HP-nya, seluruh Indonesia, asal kita mengetahui NIK dan juga tanggal lahir dari peserta bisa dicekkan di situ. Jadi kalau misalnya ada tetangga gitu ya, mau mengetahui ini status kepesertaan saya itu aktif atau tidak, bisa melalui WhatsApp Pandawa, bisa dibantu oleh temannya atau tetangganya yang punya WA gitu. Itu cara yang sangat mudah dan pastinya bisa dilakukan oleh semuanya dan terpercaya, itu yang paling penting ya. Selanjutnya adalah penipuan yang melalui website. Ini juga ada. Seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau yang melalui website ini, saya sendiri juga membuka websitenya ya. Website apa ini? BPJS? Saya lupa ininya nama websitenya, tapi di situ disebutkan bahwa BPJS Kesehatan memberikan santunan kematian. Ya, bantuan kematian. Padahal tadi seperti yang saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 dan juga Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 disebutkan diamanatkan oleh undang-undang kami BPJS Kesehatan ya hanya menjamin jaminan kesehatan, bukan jaminan kematian. Kalau jaminan kematian itu yang menjamin dari Badan Penjamin Ketenagakerjaan, bisa oleh Taspen untuk peserta PNS, bisa oleh Asabri untuk peserta dari TNI Polri, kemudian bisa dari BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta pegawai swasta dan juga pekerja bukan penerima upah. Ya, jadi kami tidak memberikan santunan kematian karena kami tidak menyelenggarakan itu gitu ya. Jadi nggak mungkin kami memberikan jaminan kematian. Ya, jaminan kematian itu hanya oleh Bapel atau badan penyelenggara seperti Taspen, Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Tiba-tiba ada saja websitenya, tiba-tiba memberikan informasi seperti itu, Bu? Iya, betul. Di WA dari peserta. WA dulu? Iya, WA dulu. WA terus buka website itu juga website tersebut gitu kan? Jadi kalau di websitenya itu malah lengkap infonya kalau mau mengeklaimkan ya, cara-cara mengeklaimkan untuk jaminan kematian seperti ini gitu. Padahal kami nggak ada seperti itu. Ya, jadi semua domain kami belakangnya bpjs-kesehatan.go.id dan itu websitenya itu nggak ada domain tersebut. Ya. Dan sampai tetap sama meminta sejumlah uang kah? Iya, betul. Baru nanti dijanjikan akan ada santunan kematian. Santunan kematiannya. Oke, baik. Itu waspada ya kalau mungkin menemui website semacam itu pasti yang tidak berdomain BPJS tadi kan, itu so pasti itu adalah penipuan gitu ya, Bu ya. Baik, kita lanjut lagi nanti dan selanjutnya penipuan yang datang ke rumah. Ini apa, Bu? Ke rumah peserta. Oke. Ya, jadi penipuan yang datang ke rumah peserta ini tadi saya sampaikan ada beberapa yang memang dikenal oleh peserta, ada juga yang tidak. Mereka menawarkan untuk dilakukan pencetakan kartu. Ada juga yang menawarkan untuk didaftarkan sebagai bantuan iuran. Ada juga yang menawarkan untuk tadi menitipkan sejumlah uang kepada tadi oknum tersebut. Nah, mulai tahun 2022 kami itu sudah tidak melakukan pencetakan kartu.
Jadi kalau ada yang menawarkan untuk melakukan pencetakan kartu, mohon untuk tidak dipercaya. Karena sekarang untuk identitas peserta itu bukan berupa kartu, tapi berupa NIK yang ada di KTP atau di KK, atau untuk anak itu di akte kelahiran maupun di kartu identitas anak. Jadi jangan mudah percaya kalau ada yang menawarkan tadi untuk cetak kartu gitu ya, karena sekarang ini info untuk akses layanan kesehatan juga kami sampaikan ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, ke FKTP untuk identitas peserta itu berupa NIK ya, berupa NIK yang bisa dilakukan pengecekan juga oleh Vaskes kepesertaannya itu aktif atau tidak, jadi tidak perlu kartu lagi. Kemudian untuk oknum yang menawarkan pendaftaran peserta bantuan iuran itu, jadi mereka menawarkan bisa kok dari pemerintah, bantuan dari pemerintah gitu ya, asal menitipkan sejumlah biaya juga kepada mereka. Kemudian ternyata uangnya diterima, tapi mereka tetap bukan sebagai penerima bantuan iuran. Ada yang tetap menjadi peserta mandiri ataupun kepesertaannya masih nonaktif. Nah, untuk yang pendaftaran ini sambil saya jelaskan juga ya Mas, untuk yang bagaimana untuk cara mengatasi yang misalnya ada peserta yang ingin mendaftar sebagai peserta bantuan iuran. Kalau yang bantuan iuran pemerintah pusat itu dengan dimasukkan dulu ke data DTKS. Data DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, di mana peserta bisa datang ke desa dulu, nanti didaftarkan oleh desa. Pertama dimusyawarahkan dulu ya melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Setelah memang dimusyawarahkan kok ini berhak untuk masuk ke DTKS, nanti diusulkan dari desa ke dinas sosial ke Kemensos. Nanti kalau sudah masuk ke Kemensos, kemudian nanti di SK-kan, dimasukkan SK sebagai SK DTKS. Kalau sudah masuk SK DTKS, baru nanti berhak dimasukkan ke dalam SKPBI di bulan berikutnya. Jadi memang alurnya agak panjang ya, karena harus sampai Kementerian Sosial. Tetapi kalau yang penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah, itu memang kebijakannya masing-masing daerah berbeda-beda ya. Ada yang meminta SKTM, surat keterangan tidak mampu, kemudian foto rumah untuk bisa disampaikan melalui dinas sosial atau dinas kesehatan, kemudian didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah kabupaten. Ya, kalau untuk dari pemerintah Kabupaten Kudus kan karena sudah UHC ya, sudah cakupannya di atas 95%, untuk segala pengurusan yang untuk bantuan iuran pemerintah kabupaten itu melalui namanya link Duku Sumber miliknya Dinas Sosial Kabupaten Kudus. Ya, nanti untuk SKTM dan foto rumahnya bisa diupload di link Duku Sumber tersebut. Kemudian nanti dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial. Setelah diverval, nanti kami yang memproses, dilanjutkan ke BPJS Kesehatan. Gitu. Dengan sebelumnya juga nanti melewati Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga. Berarti memang tetap melewati BPJS juga gitu. Makanya ada modus seperti itu yang menawarkan untuk nanti bisa dapat bantuan iuran dari pemerintah gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau yang tadi yang oknum itu, jadi dia menawarkan tadi sejumlah dana dengan menyampaikan saya bisa kok daftarkan untuk bantuan iuran, padahal sebenarnya peserta tersebut bisa daftarkan sendiri, nggak usah melalui oknum-oknum tersebut. Iya, melalui oknum-oknum tersebut. Jadi bisa mendaftarkan sendiri ya. Kalau mau yang penerima bantuan pemerintah pusat ya datang ke desa, kemudian kalau yang tadi ke mana untuk pemerintah bantuan kabupaten ya bisa ke desa juga dengan minta SKTM. Sama ada juga persyaratan untuk foto rumah. Seperti itu. Baik, jelas, sangat jelas. Jadi kalau memang ingin mendapatkan bantuan itu bisa langsung saja sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan, tidak usah melalui orang yang tidak dikenal. Intinya seperti itu ya. Apalagi dia menawarkan datang ke rumah, saya bisa membantu untuk mendaftarkan, itu jangan sampai dipercaya gitu ya. Iya, betul. Baik. Kita akan lanjutkan masih di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, dan kita akan kembali setelah break.
Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung di talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, masih membahas seputar waspada penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Jangan mudah terperdaya. Baik, tadi sudah banyak modus-modus penipuan yang memang ini real terjadi di lapangan gitu ya Bu ya. Dan mungkin sudah ada yang was-was juga nih, sampai ada yang sudah memberikan kartu NIK-nya gitu kan ya. Meskipun ada yang tidak sampai ke memberikan sejumlah uang, mentransfer sejumlah uang gitu ya Bu ya. Baik. Dan bisa diberitahu kepada kita Bu, biar masyarakat juga semakin teredukasi. Bagaimana sih cara kiat-kiat aman agar terhindar dari penipuan ini? Ya, untuk kiat-kiat aman supaya terhindar dari penipuan, yang pertama jangan pernah memberikan data pribadi kita ya kepada orang lain. Meskipun kita kenal, meskipun kita tahu gitu ya, mohon untuk tidak memberikan data pribadi berupa NIK, tanggal lahir, nama gadis ibu kandung kepada tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, jika ada menerima telepon seperti itu atau WA ataupun melalui SMS, bisa diabaikan atau bisa melaporkan ke kanal pengaduan kami, kanal-kanal resmi yang ada di BPJS Kesehatan. Kalau ada yang mengaku sebagai pegawai BPJS Kesehatan kemudian meminta sejumlah uang. Kemudian kami juga menghimbau supaya untuk tidak mengeklik link apapun atau tidak melakukan chat untuk mengisi tadi data-data peserta berupa nomor rekening, email, NIK, itu supaya jangan diisi ya kalau ada permintaan seperti itu. Kemudian kami juga menghimbau supaya peserta itu aware dengan datanya sendiri. Jadi kalau ada fotokopian KTP, fotokopi KK, itu diharapkan disimpan baik-baik. Jika memang fotokopian tersebut akan dibuang, jangan dibuang dalam keadaan utuh. Jadi mungkin bisa dipotong-potong dulu, bisa dibakar ataupun dileburkan dengan air gitu ya. Karena ada beberapa itu kejadian kartu keluarga, KTP, fotokopian itu jadi bungkus gorengan. Kemudian ada juga yang KK atau KTP-nya itu berada di tempat-tempat yang tidak semestinya gitu ya. Jadi mohon bisa aware kalau memang fotokopi yang kita miliki itu sudah tidak layak ya, dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah gitu. Karena itu memang kayaknya sederhana tapi efeknya akan berbahaya sekali Bu. Ya betul, berbahaya dan bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga perlu tahu nih Bu, kanal-kanal pengaduan dari BPJS Kesehatan apa saja, silakan. Ya, kanal-kanal resmi kami kalau yang tatap muka Mas, ada di kantor BPJS Kesehatan seluruh Indonesia ya. Ada juga di kantor kabupaten seluruh Indonesia. Itu kami buka layanan di loket kantor BPJS setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Hari Sabtu Minggu kami tutup, hari besar kami tutup. Kemudian di mall pelayanan publik yang memang kami sudah menempatkan petugas sesuai dengan jadwal di masing-masing mall pelayanan publik. Kemudian melalui BPJS Kesehatan Keliling. Jadi kami ada mobil customer service yang datang dengan jadwal-jadwal tertentu setiap bulan di semua kantor cabang pasti ada ya. Kemudian untuk yang kanal tatap muka yang terakhir itu di petugas BPJS 1 atau BPJS siap membantu, di mana petugas BPJS 1 itu kami pasang posternya di setiap rumah sakit. Biasanya ada 10 titik poster. Nanti bisa dihubungi oleh peserta jika ada kendala, baik itu di rumah sakit maupun kendala terkait layanan kesehatan. Itu nomor petugas BPJS 1 itu berdampingan posternya dengan petugas rumah sakit. Jadi ada nomor petugas rumah sakit, ada nomor petugas BPJS 1 atau BPJS siap membantu. Kemudian untuk kanal pengaduan yang
non tatap muka itu bisa melalui Care Center 165 24 jam. Kemudian ada juga di Pandawa, di menu pengaduan Pandawa di nomor 08118165165165. Kemudian ada menu pengaduan di Mobile JKN. Kemudian kami juga membuka Zoom BPJS online ya di setiap kantor cabang. Kalau di kantor cabang Kudus itu setiap hari Rabu untuk meeting ID maupun paskotnya bisa dilihat di Instagram BPJS Kudus ya, atau @JKN Kudus bermanfaat. Nanti bisa dicek di Instagram, di situ kami sampaikan flyer untuk Zoom BPJS online setiap hari Rabu, ada meeting ID-nya dan juga paskotnya. Setiap hari Rabu itu selalu sama meeting ID-nya. Kami buka untuk Zoom BPJS online setiap jam 9 sampai dengan jam 11. Kemudian ada informasi pengaduan juga bisa diakses di website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Sudah sangat Mas. lengkap. Iya. Closing statement Bu untuk perbincangan kita hari ini tentang tema waspada penipuan mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Silakan. Kami harapkan untuk khususnya peserta JKN supaya tidak mudah percaya ya atas segala iming-iming, bantuan, informasi terkait kepesertaan yang tidak aktif ataupun hal-hal lain, dan juga meminta sejumlah biaya mohon untuk bisa diabaikan dan lebih mengakses ke kanal resmi kami. Ada di Pandawa 08118165165165, di Care Center 165, dan juga melalui aplikasi Mobile JKN. Terima kasih Ibu Syarifatun Karunia Ekawati MM, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Semoga masyarakat memang semakin bisa teredukasi dan meminimalisir lagi kasus-kasus penipuan yang terjadi, gitu ya Bu ya. Terima kasih waktunya dan penjelasannya, sukses untuk Anda. Sama-sama Mas Gazi. Terima kasih. Kita pamit dari talk show bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.